Kembali lagi dengan pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Kita akan melanjutkan mengenai hal. Hal. Double. Hal. Muhal. Hal. Ya. Hal. Baik, kita lanjutkan kembali ke nomor 2. Khoroja. Khoroja itu adalah fi'il, jumlah fi'liyah, karena diawali oleh kalimat kata kerja. Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Ya, khoroja. Ini kata kerja, jumlah fi'liyah. Kata kerjanya ini adalah berupa fi'il madi. Jadi fi'il atau kata kerja yang telah lampau. Nah, di sini khoroja itu adalah dia keluar, telah keluar. Di sini siapa yang telah keluarnya? Ya, di sini siapa yang telah keluarnya? Yang telah keluarnya siapa ini? Khoroja. Dia, jadi ini adalah fi'il. Fa'ilnya sebetulnya sudah di sini. Tetapi karena dia memerlukan fa'ilnya sudah dari sini. Jadi artinya khoroja sendiri itu adalah dia telah keluar. Nah, tetapi di sini karena setelah jumlah karena di sini domirnya huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila muzakkar. Ini Ahmadu itu muzakkar, maka dia menjadi fa'il. Ya, fa'il si Ahmadu. Kenapa enggak Ahmada seperti ini? Kholidan, karena dia fa'il. Ya. Nah, di sini fa'il sini, ya, fa'il di sini itu adalah berupa muhal, si muhal. Muhal itu berupa fa'il atau maf'ul. Berarti dia adalah fa'il, ya. Kemudian Ahmadu, ya, Ahmadu minal imaroti khaifah. Lihat ya. Karena di sini fa'ilnya itu berfungsi sebagai muhal, maka minal imaroti ini adalah itu adalah masuk ke dalam unsur kalam atau sibih jumlah. Kenapa sibih jumlah ini adalah jar majrur? Ya. Nah, jadi karena jar majrur tadi, hal itu ya, macam-macam hal itu ada lafad. Lafad itu adalah nih, dohifan itu lafad nakiroh. Sedangkan bisa juga unsur kalam atau sibih jumlah, yaitu minal imaroti. Ini menjadi hal. Ya, menjadi hal. Kemudian ini menjadi hal. Khaifan ini juga menjadi khaifan menjadi hal juga. Ya. Ini nakiroh. Ya kan? Atau lafadznya ini adalah nakiroh. Oke. Jadi coba kita lihat dia menjelaskan apa. Minal imaroti, dari gedung si Ahmad keluar. Siapa yang keluar? Si Ahmad. Si Ahmad tuh kenapa? Dikasih keterangan.
keluar dari mana? Dari gedung. Kemudian kondisinya bagaimana? Khoifan, dengan ketakutan, dalam keadaan ketakutan. Nah, jadi di sini bahwa hal itu adalah kata keterangan, ya. Kata keterangan yang menjelaskan, ingat al-marifat nih, si Ahmadu ini adalah masuk ke dalam al-marifat. Jadi nama itu masuk ke dalam al-marifat. Jadi kalau kita ngelihat nama ini al-marifat. Ingat ya. Jadi nakiroh yang menjelaskan al-marifat. Mana al-marifatnya? Al-marifatnya ini. Nomor 1 tadi ada si Khalid. Ya, ini adalah al-marifatnya. Oke, sedangkan hal tadi yang pertama adalah lafad. Ini bisa lafad, ya. Ini bisa unsur kalam atau sibeh jumlah. Ya. Sibeh jumlah tuh ada dorob madrob, jar majrur, ada mudhof ilaih. Itu maksudnya ke sibeh jumlah atau unsur kalam. Baik ya, paham ya? Kita lanjut, nomor 3. Dahaba Zaidun ilal madrasati. Ini kurang ya. Ilal al-madrasati rokiban. Dahaba, dia telah datang, Zaidun, si Zaid, ilal madrasati, ke sekolah, rokiban, ya, dengan berkendaraan. Ya, rokiban itu dengan berkendaraan. Jadi keadaannya itu dia pakai berkendaraan gitu ya. Nah, kita akan bahas nih satu-satu. Dahaba itu adalah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya adalah fi'il madi. Jadi kata kerja atau fi'il yang sudah selesai. Jadi dia telah datang. Balik lagi, dia telah datang. Berarti di sini ada fi'ilnya. Fa'ilnya apakah ada di sini? Sebetulnya sudah ada, karena di sini artinya dia. Dia telah datang. Tapi karena di sini berlaku hukum, karena domirnya dia atau huwa atau hiya, maka setelahnya menjadi menjadi fa'il apabila muzakkar. Nah, ternyata Zaidun ini muzakkar, laki-laki ini ya. Kalau di sininya perempuan, maka menjadi di sininya muannas, ya. Nah, maka di sini karena dia muzakkar berarti dia fa'il. Karena dia fa'il, maka lihat i'rabnya itu menjadi rofa, tidak lagi nasab, karena kalau nasab itu adalah maf'ul, ya, menjadi fa'il. Jelas ini menjadi muhal. Ya. Jadi si fa'il ini menjadi muhal. Zaid telah datang. Nah, ini belum sempurna. Telah datang kemana? Ilal madrasati, ke sekolah. Nah, ini ingat, ini jar majrur, ilal madrasati. Jar majrur. Kenapa jar majrur? Karena ila ini jar. Ya. Bijarin nih. Kalimat bicarin al madrasati, majrur itu selalu i'rab, maka dia menjadi hal. Ini macam hal itu adalah unsur kalam atau sibeh jumlah yang ini ya, sibeh jumlah yang ini. Nanti ada yang dorob madrob ya. Khoifan ilal madrasati rokiban, dengan berkendaraan. Ini pun adalah hal, ya, dengan berkendaraan. Ini adalah yang lafaz itu yang nakiroh, rokiban. Ingat, coba lihat rokiban ini nasab, nakiroh nasab, menerangkan muhalnya ini, menerangkan si Zaid itu ke sekolah pakai apa? Berkendaraan. Si Zaid itu kemana? Ke sekolah. Ya. Jadi menerangkan ini al-marifat nih. Ya, jadi ini termasuk al-marifat. Baik, lanjut. Nomor 4.
ya. Nomor 4, khuliqal insanu doifan. Jadi kalau ada kata kerja yang diawali dengan huruf domah di awalnya, ya, itu adalah majhul, fi'il majhul. Fi'il majhul itu adalah fi'il yang lawannya adalah ma'lim. Jadi majhul itu adalah majhul itu adalah di, ya, awalan di. Kalau maklum itu ada da, ini maklum. Sedangkan hu ini adalah fi'il majhul. Majhul itu langsung dan tidak langsung, ya. Kata kerja pasif ya, pasif. Kalau yang ini aktif, ini pasif. Kalau ini awalannya, kalau bahasa Indonesianya me, kalau ini adalah di, ya. Jadi ini adalah majhul jumlah fi'liyah. Karena dia majhul, ya. Khuliqu, ini khuliqu itu berarti tetap dia fi'ilnya fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Karena dia adalah doma awaluhu, ya. Doma awaluhu berarti artinya diawali dengan doma si harokatnya. Doma awaluhu wa kusiro maqobla. Jadi yang sebelum akhirnya itu adalah kasroh, khuliqo. Jadi dia adalah fi'il madi. Di sini fi'il. Nah, fi'il atau apa? Fi'il, ya. Fi'ilnya adalah khuliqo. Karena ininya adalah di sini menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Tetap fa'il atau naibul fa'il itu adalah dia menjadi muhal, cuman beda namanya aja, ya. Muhal. Al insanu jelas, ada kata-kata yang jelas sekarang nih, ya. Al ma'rifat manusia. Doifan dalam keadaan yang lemah, ini adalah halnya. Hal, ya. Itu, oke. Jelas, ya. Doifan. Kemudian terakhir, doifan, kita cek nih doifan, apakah doifan itu termasuk hal? Kita cek hal itu adalah nakiro. Nakiro bukan, nakiro. Irobnya nasob, ya. Terus kemudian menerangkan muhal, menerangkan manusia yang bagaimana. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Yang keadaan lemah itu siapa, ya? Si muhal. Muhalnya adalah manusia yang berupa naibul fa'il di sini, ya. Naibul fa'il. Kemudian kita cek apakah dia menerangkan al-marifat. Iya, nakiroh menerangkan al-marifat. Ini adalah hal selalu, ya. Oke, kemudian berikutnya nomor 5. Nomor 5 nih. Nomor 5, jina. Nah, ini sama, ya. Kami kumpulkan. Nah, ini adalah kami, ya. Kita kumpulkan. Tu, ku, nah, kan tu, na. Tuna. Ini ada di tasrif fi'il, ya. Kalau pengen tahu atau belajar di sini, di channel ini sudah ada juga nih. Tinggal melihat tasrif, ya. Tasrif fi'il. Nah, ini sudah ada komplit di sini, ya. Tinggal dilihat di video mana nih yang belajar mengenai tasrif, ya, yang membahas mengenai tasrif. Komplit di sini, ya. Asal mudah memperhatikan dengan jelas apa yang disampaikan, pasti bisa
Ya, semuanya bisa di sini ya, gampang sih. Ya. Jina berarti dia adalah jumlah filia. Jumlah filia. Fiilnya fiil apa nih? Fiil madi ya. Jina, nah ini adalah kami. Kami kumpulkan, berarti ini failnya di sini. Fa'il dan fiil dan failnya satu di sini. Bikum ini adalah jar majrur. Bikum berarti ini adalah hal. Nah, berarti ini adalah hal. Jadi dia menerangkan apa? Menerangkan failnya di sini kami kumpulkan. Kami kumpulkan. Jadi di sini muhalnya adalah ada di sini. Muhalnya adalah yang di fiil fa'il di sini ya. Yang kami kumpulkan dari kalian itu mau diapain? Dari kalian itu ya dikumpulkan oleh Allah ini. Kami kumpulkan jina bikum dari kalian lafidon bercampur baur. Ini hal juga. Hal. Jadi ini masuk ke dalam unsur kalam atau sibeh jumlah ya. Kemudian lafadznya ini adalah nakiroh ini. Nakiroh atau sibeh jumlah menjelaskan al-marifat atau menjelaskan muhalnya. Lafikon ini udah lafifan ini adalah nasob ya, nasob. Jadi kami kumpulkan dari kalian bercampur baur. Ya, nah mudah kan? Sangat mudah, gampang sekali. Hal, muhal. Nah nanti kita akan bahas pada video berikutnya, itu adalah mengenai apa sih perbedaannya tamyiz dengan muhal. Sama-sama keterangan, yang membedakannya apa? Muhal dengan hal. Ya. Muhal dengan hal, muhal dengan hal, dan tamyiz dengan mumayyaznya. Jadi kalau hal itu adalah menerangkan muhal, ya, sedangkan tamyiz menerangkan mumayyaz. Ya, nah, begitu ya. Jadi nanti kita akan bahas apa perbedaan hal, kata keterangan ya. Hal itu adalah kata keterangan bayinatul kalam. Jadi hal itu adalah salah satu dari bayinatul kalam. Bayinatul kalam itu adalah keterangan dari sebuah kalimat. Ya. Baik, mudah-mudahan sangat jelas sekali dengan contoh-contoh sini. Makanya kalau belajar kemudian tidak paham, itu suka lupa, cepat lupa. Tapi kalau sudah paham, itu susah lupanya. Kalau sudah paham. Begitu ya. Jadi kalau dinyanyikan hal itu, kalau ingat ya. Jadi kalau ada lagu hal, kita ingat karena kulit kita sudah paham. Ya, sudah paham nih. Lagunya ada nih di tamyiz itu, diajarkan bagaimana kita menyerap ya, menyerap ilmu itu dengan sebuah lagu. Ciri-ciri hal jumlahnya ada 4. Nakiroh berirob nasob, harus tahu artinya. Menerangkan keadaan kata muhal yang berupa isim al-marifat. Kita lihat contohnya, isim al-marifat. Muhal menerangkan muhal, isim al-marifat. Macam-macam hal jumlahnya ada 4. Lihat nih hal ya.
Empat. Satu berupa lafaz. Nah, ini lafaz nih, nakiro, lafaz ya. Ini lafaz nih. Khoifan, dohikan. Ini adalah lafaz. Ya. Rokiban, doifan, lafifan. Nah, berupa lafaz. Macam-macam hal, jumlahnya ada 4. Satu berupa lafaz, 2 unsur kalam. Yang ketiga, nah ini unsur kalam, mana unsur kalam? Minal imaroti, jar majrur, sibeh jumlah ya. Minal imaroti, sibeh jumlah itu mudhof ilaih, dorob madrob, isyarah musar ilaih, ya itu, ya kan? Dorob madrob, isyarah musar ilaih, terus apa lagi? Nah, mudhof ilaih, ya betul, sama. Kemudian ila al madrasati, ilal madrasati, ini sama nih unsur kalam ya. Nah ini al marifat nih unsur kalam, doifan lafaz, nah ini hal juga sama, bikum jar majrur unsur kalam. Yang ketiga berupa jumlah, yang keempat berupa dorof. Muhal bisa berupa fa'il atau maf'ul. Muhal bisa berupa muftada atau khobar. Hal adalah isim nakiro berirob nasob yang menerangkan keadaan kata yang berupa isim al-marifat gitu ya. Yang menerangkan isim al-marifat, menerangkan kata ya yang berupa isim al-marifat yang terdapat dalam jumlah. Kata kunci hal adalah isim nakiroh. Nah ini isim nakiroh ya. Isim nakiroh yang menjelaskan isim al-marifat. Nah ini al-marifatnya. Al-insanu. Doifan menjelaskan al-insanu. Lafifan menjelaskan jina. Ya. Menjelaskan. Demikian ya. Mudah-mudahan menjadi lebih paham lagi, menjadi sangat mengerti apa yang dinyanyikan. Itu adalah sudah dengan contoh-contohnya. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Jangan lupa simpan video ini dan subscribe biar semangat terus untuk menampilkan lagi bahasan-bahasan yang telah diajarkan ya. Bahasa Arab dalam Al-Quran, mengerti Al-Quran itu adalah hal yang harus kita belajar sampai mati. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.